Kanal informasi dan inspirasi 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja. Pro 1. Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar, dialog interaktif. Hai balik Ken. Kita akan sharing seputar topiknya tips dan trik pengelolaan sampah ala Desa Bakti Srage ya. Telah hadir narasumber di studio Pro 1, perbekal Desa Bakti Srage, Bapak Gusti Putu Armado. Om Swastiastu, Pak Mekel. Om Swastiastu, Bayu. Inggih. Apa kabar untuk kesempatan hari ini? Baik-baik semua, baik-baik sekali. Sehat. Juga para pendengar Pro 1 dimanapun berada, motor suseme selalu diberikan ruang untuk bisa sharing di RRI Pro 1 Singaraja niki. Baik, tetap. Salam sehat semua. Salam sehat selalu Pak Mekel. Tentu saja tetap semangat ya dan energik ya. Harus. Sebagai pemimpin di desa begitu nggih. Iya, benar-benar. Tapi sebelumnya kami juga ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan selamat atas raihan penghargaan tingkat nasional ini di bidang lingkungan hidup, yaitu Tropi Proklim Utama di tahun 2023. Gimana ceritanya Pak Mekel niki raihannya telah dicapai di tahun ini? Terima kasih ya Bu Ayu. Jadi gini, Proklim Utama itu adalah salah satu apresiasi pemerintah pusat terhadap sebuah wilayah titik-titik atau desa-desa ataupun komunitas-komunitas yang mampu melakukan hal tersebut, dilakukan evaluasi dan kajian, dan kemudian setelah dievaluasi dikaji, tentu dari sekian banyak itu ditentukan siapa yang berhak mendapatkan tropi proklim utama yang dimaksud. Dan itu nggak bisa lepas juga kalau seperti kami Desa Bakti Srage ini nggak bisa lepas bahwa pengajuan itu dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Buleleng, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup gitu. Jadi cerita awalnya teman-teman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng datang ke kantor desa, ngobrolin, mereka menyampaikan bahwa Bakti Srage nampaknya sudah bisa kita ajukan, katanya begitu kepada saya dan tim, dan kemudian dibantu untuk membuatkan prosesnya gitu, karena harus beberapa kriteria maupun standar yang ada itu harus dipenuhi gitu. Jadi teman-teman DLH ada beberapa kawan-kawan di sana mensupport kita, dan benar ketika itu diajukan dari sekian banyak titik itu di Bali kalau tidak salah akhirnya yang dievaluasi atau dicek langsung turun ada 2 titik, yaitu di Denpasar atau Kabupaten Badung 1, kemudian Kabupaten Buleleng 1 kita gitu. Nah ketika diumumin, satu-satunya dari Bali yang lolos mendapatkan proklim utama adalah desa kita Bakti Srage. Itu mungkin Bayu. Tahu kemarin kami juga mendapatkan satu apresiasi diberangkatkan ke Jepang kan begitu Bu. Kami berdua dari desa, ketua tim sampah kami Pak Komang Aryawan kami ajak juga. Ini apresiasi karena kalau kita berangkat sendiri berapa biayanya? Mungkin 50-60 juta, mungkin lebih gitu. Di situ kami betul-betul dilayani, disambut dengan baik, dan diberikan keilmuan tentang bagaimana sih sebetulnya mengelola sampah dengan kondisi-kondisi yang hampir mirip di sini dengan di sana. Di situ kami dapat pembelajaran sangat banyak. Jadi di satu kota namanya Osaki gitu. Dari datang, fasilitas penginapan, makan, semua kami benar-benar dijamu dengan sangat baik oleh teman-teman di sana gitu. Itu barangkali Bu. Oke, ya memang sih sampai saat ini permasalahan lingkungan itu kan merupakan masalah yang pelik ya. Benar, Pak Mekel yang dihadapi untuk saat ini begitu. Jadi dengan inovasi dan dukungan dari pemerintah, Desa Bakti Srage ini bisa membuat permasalahan tersebut bermanfaat bagi desa maupun masyarakatnya begitu ya. Ini kiat-kiat seperti apa Bapak yang sudah diterapkan di Desa Bakti Srage? Oh iya Bu Ayu. Jadi saya sederhana saja ya. Saya hari ini adalah masuk tahun kedua, periode kedua sebagai seorang kepala desa, dan sekali lagi saya gak pernah
bermimpi atau punya cita-cita jadi seorang kepala desa, kan tidak pernah. Bahkan saya dulu adalah seorang auditor pemerintah, government auditor. Saya seorang PNS dulu, bahkan tahun 2000-an itu saya udah 3B, bahkan hampir 3C udah. Dan saat itu saya resign karena pilihan secara pribadi saya gitu. Pulang kampung, pulang ke desa Bakti Seraga, bisnis atau usaha kecil gitu. Dan kemudian jalan Tuhan membawa saya menjadi seorang kepala desa. Itu yang saya harus yakinkan diri saya, ini jalan Tuhan gitu. Jalan yang harus saya syukuri sebagai seorang pribadi gitu. Pertanyaan besarnya, apa yang bisa saya berikan dalam konteks itu gitu. Saya tidak mengejar apapun, tetapi ketika jalan itu ada, maka saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyentuh desa ini dengan tata kelola, dengan manajemen yang baik. Saya ingat banget 2015 akhir Desember tanggal 15 saya dilantik yang pertama. Di situ saya potret desa kami, desa saya seperti apa. Kemudian saya mikir apa yang bisa kita lakukan. Ketika saya potret desa saya merasakan bahwa Bakti Seraga terjadi perubahan yang cukup signifikan. Artinya apa? Bakti Seraga hari ini boleh dikatakan desa rasa kota. Dibilang kota, dia namanya desa. Dibilang desa, dia bumper kota. Kemudian ketika saya masuk ke dalam lagi, populasi daripada Bakti Seraga sangat heterogen, multi ras, multi suku lah. Mau cari orang Batak ada, orang Padang ada, orang Jawa banyak, orang Sunda. Jadi sangat heterogen. Bakti Seraga dulu adalah sebuah desa dengan 3 desa adat. Kalau di bawah hari ini, populasi Bakti Seraga sekarang sebagian besar adalah semeton kami atau masyarakat kami yang datang berhuni di Bakti Seraga, menjadi bagian dari Bakti Seraga. Itu yang saya rasakan. Nah, hal yang kedua yang sangat berat saya rasakan pada saat itu adalah sampah. Saya punya TPS namanya, tempat penampungan sementara gitu. Ada di kawasan elit di LC Desa Bakti Seraga, tempatnya di sudut. Itu setiap hari saya mendapatkan komplain-komplain masyarakat yang berada di sekitar daripada TPS tersebut. Karena pola pengelolaan sampah pada saat itu adalah ambil dari rumah tangga, kemudian bawa ke TPS, nanti TPS dibantu ngambilnya oleh Dinas Lingkungan Hidup. Bayangin, ketika volume sampah semakin naik, maka setiap hari teman-teman DLH harus membantu mengangkutkan sampah dari TPS tersebut minimal 2 truk, bisa 3 truk, kalau hari raya bisa 4 truk. Dan kita bayangin kapasitas daripada teman-teman DLH kan harus tidak hanya mikirin Bakti Seraga, dia harus mikirin desa-desa yang lain, tempat-tempat yang lain, sehingga akan selalu ada tersisa sampah yang paling bawah, udah bau, udah tampilan yang jelek, dan semuanya gitu. Itu cerita awalnya. Akhirnya saya sebagai seorang top manajemen di desa duduk bareng dengan tim. Saya sampaikan kepada teman-teman di tim manajemen desa, kita harus mengambil peran. Kita harus berani mengambil satu tantangan bagaimana menyelesaikan persoalan sampah ini. Karena sejujurnya tidak semua orang punya keberanian untuk ambil itu gitu. Karena pertimbangan politik, pertimbangan macam-macam. Jadi kita hilangkan semua itu, kita ambil peran itu gitu. Itu yang kami lakukan pertama, sehingga akhirnya pada saat itu mulai ada ide-ide dan secara kebetulan alam berpihak pada saat tahun 2020 kami mendapatkan bantuan TPS 3R. Jadi ada satu gedung yang dibangun, pengolahan sampahnya, dikasih mesin dan lain-lain. Dan di bulan Oktober 2020 kami launching lah yang namanya TPS 3 tersebut gitu. Nah, setelah itulah kami mikir bagaimana caranya kalau melakukan tata kelola ini. Dari situ saya duduk bareng, saya berpikir sampah itu adalah tanggung jawab kita bareng gitu. Akan sangat tidak mungkin kita bisa menyelesaikan sampah kalau manajemennya parsial.
Artinya masyarakat atau rumah tangga melemparkan ke desa, desa melemparkan kepada yang lain, nggak selesai. Maka yang kami ambil pilihan saat itu adalah mengajak bareng. Jadi saya sampaikan kepada tim, kita pesan kepada masyarakat Bakti Serage, bantu kita bertanggung jawab terhadap sampah yang dikeluarkan. Caranya adalah membantu atau rumah tangga yang ada itu membantu memilah di tingkat rumah tangga. Jadi di tingkat rumah tangga kami sampaikan agar setiap rumah tangga itu melakukan pemilahan. Nah, di awal-awal tentu ada perlawanan, resistensi, boyaisme, kan lengkap sudah itu Bu. Itu biasa udah. Nah, kami tetap konsisten, tetap menyampaikan pesan, tetap sosialisasi, dan kemudian kita pakai sistem punishment dan reward. Punishmentnya adalah karena kami di kota, gitu. Karena kami di kota, Bu Ayu bisa bayangin kalau perintah saya atau perintah tim manajemen desa ketika masyarakat tidak memilah jangan diambil, seminggu saja atau 3 hari saja sampah rumah tangganya mesti teriak gitu. Itu punishment yang kita bangun, bukan punishment seperti apa. Maka saya membuat sebuah model, kalau nanti ada masyarakat yang tidak membantu pemilahan, maka konsekuensinya jangan diambil. Oh, gitu. Jadi sudah ada kesepakatan gitu ya Pak Mekel ya. Jadi kalau beliau barangkali memang saya harus lakukan gitu, saya akan menyampaikan ruang-ruang ini dimanapun gitu. Sampah yang ada di setiap rumah tangga itu pada umumnya kalau kita kategorikan tidak susah Bu, tidak susah. Yang pertama mesti sampah sisa makanan. Jadi ketika kita masak di dapur, ibu-ibu atau bapak-bapak masak, mesti ada sisa-sisa makanan yang menjadi sampah. Seperti mungkin kalau ada sayur yang tidak habis besoknya jadi sampah. Kemudian kulit buah, sisa daging, nasi kemarin itu sisa makanan. Ini sebetulnya kalau dia dipilah, dibedakan gitu, itu akan menyelesaikan. Bayangin kalau sisa makanan dicampur dengan yang lain. Hari ini itu yang terjadi. Setiap sampah rumah tangga tercampur jadi satu dan semuanya dibawa ke TPA. Bayangin kalau sisa makanan dicampur dengan yang lain mesti bau. Oke, kemudian muncul ada pemilahan gitu ya Pak Mekel ya. Masih ada metananya nanti muncul sehingga gampang terbakar. Sehingga begini, sebetulnya ada 4 komponen dari sisa sampah sampah yang keluar dari rumah tangga. 1 sisa makanan, kemudian 2 ranting daun, sampah ranting daun, 3 sampah plastik, 4 sampah residu. Nah, sampah residu inilah sebetulnya yang mau nggak mau, suka nggak suka kita bawa ke TPA. Kalau kita persentasekan total sampah ini, kalau kita mau coba kaji dari hasil beberapa penelitian, residu ini sebetulnya hanya 20-30% dari sampah kita. Bahkan bisa kurang gitu kalau kita memilahnya bagus. Nah, sedangkan sisa makanan dan sampah ranting daun ini sangat mungkin dan sangat bisa kita jadikan pupuk, kompos dan lain-lain. Sisa makanan bisa kita jadikan makanan manggot, bisa kita jadikan macam-macam gitu. Kemudian kalau plastik, ketika kita kumpulin, ini adalah barang yang bisa kita jual kembali gitu. Sehingga terakhir tersisanya residu lah yang seharusnya yang kita bawa ke TPA. Sehingga TPA kita itu umurnya tidak pendek karena terlalu banyak semua sampah kita bawa ke sana. Sebenarnya kuncinya di sana gitu. Itu dari pengalaman kami di Desa Bakti Serage dalam konteks menganalisis persoalan sampah yang ada gitu. Sehingga kalau mau jujur kalau kita mampu menyampaikan pesan ini kepada masyarakat, kemudian dibuatkan tata kelolanya. Dalam hal ini tata kelola baik desa, baik pemerintah kabupaten, baik jejaring yang mau dibangun gitu. Persoalannya kadang-kadang kan ketika Ibu Ayu misalkan sebagai seorang warga sudah memilah, kemudian ketika diambil dicampurin lagi, tata kelolanya nggak benar kan. Ibu marah ada kan, ini gimana nih, saya udah milah di rumah, tiba-tiba datang tukang sampah dicampur lagi, kan ada kekecewaan di sana. Nah, bagaimana pola ini kita bisa bangun menjadi sebuah konsep tata kelola yang
semua pihak ada, masyarakat ada membantu memilah, desa ada berperan sebagai jembatan, di backup oleh pemerintah kabupaten menjadi sebuah orkestra bareng di Kabupaten Buleleng. Saya pikir selesai urusan ini. Tapi hari ini kalau mau jujur kan masih saling lempar nih gitu. Kamu enggak, saya, udahlah. Ini tidak akan menyelesaikan. Jadi kita memang harus terus-menerus menyampaikan bahwa model-model seperti ini harus kita lakukan bareng. Mungkin seperti itu, Bu. Tentu saja dukungan masyarakat sudah benar-benar untuk pihak Desa Bakti Sraga benar-benar totalitas begitu ya, Pak Mekel. Saya nggak berani bilang kami sudah mencapai 100%, enggak. Kami terus hari ini walaupun di angka 60%, 70%. Kadang-kadang orang luar Desa Bakti Sraga bawa tas kresek dibuang di jalan, masih ada. Masih ada ya. Kita jaga, kita sampai begitu. Jadi peran-peran ini kan sekali lagi peran bareng gitu. Nggak bisa dilemparkan kepada desa saja, pemerintah saja, enggak. Seberapa kaya sih kita gitu. Artinya saya sering realistis lah. Kalau Jepang, Singapura saya nggak ngomong deh. Singapura punya insinerator yang sangat hebat gitu karena duitnya dia banyak. Kita mau beli insinerator dari mana? Saya sering candain Pak Kades, lingkungan hidup, mobilnya udah bagus nggak? Masih banyak hal. Nah, di balik susahnya kita dalam konteks melakukan tata kelola, maka ada pilihan-pilihan yang paling efektif kita bisa lakukan. Itu yang menurut saya yang harus kita. Maka saya juga gini, saya tidak akan terlalu, saya disclaimer dulu lah, bahwa sampah itu bukan profit oriented. Saya disclaimer ini, artinya sering orang bilang, udah nanti plastiknya dijual, punya tabungan yang enggak lah. Bener ada transaksi di sana, tetapi yang lebih besar dihasilkan adalah intangible profit. Jadi profit yang tak terlihat dari lingkungan yang ada. Jangan pernah berpikir kalau kita kelola kita akan mendapatkan keuntungan jual enggak kok. Jauh keuntungannya adalah intangible aset yang kita miliki atau profit yang kita miliki. Nggak bisa kita ukur. Lingkungan kita bersih, udara kita segar, sungai kita bersih. Bagaimana mengukur itu kan? Itu kan luar biasa gitu. Jadi nggak bisa, nanti kalau kita ngelola sampah, jual plastik, milah sampah, akan kita jual, kita dapat duit, benar. Tapi kalau dibandingkan dalam orientasi bisnis itu tidak seberapa gitu. Sama seperti saya, jujur Ibu, saya punya tim sampah itu 21 orang loh. 21 orang kalau semua digaji dari dana desa, habis posyandu saya. Saya punya dana desa paling 700 juta atau 800 juta. Itu saja kalau 21 orang rata-rata 1,5 juta, anggaplah begitu. Berarti sebulan itu 30 juta, setahun 360 juta hanya gaji doang. Terus posyandu balita saya dapat dari mana? BLT saya dari mana? Harus ada kecerdikan dan kecerdasan kita. Bagaimana membuat tata kelola sehingga ada sourcing fund yang berbeda. Seperti teman saya dari salah satu desa di Badung datang ke sini, dia kaget. Beliau kaget gitu. Saya tidak perlu sebutkan daerahnya. Dia tanya, Pak Mekel, berapa sih sampah kita di sini secara pendanaannya? Dia bilang, loh, kalau kami betul-betul terbatas, saya bilang. Terus beliau cerita, saya Pak di desa saya untuk sampah aja 2 miliar, dia bilang gitu. Waduh, saya bilang, saya APBD saya 1, setungkaru loh, saya bilang. Oh, kaget dia kan. Karena betul teman-teman kami di Badung itu APBD-nya hampir di atas rata-rata 10 miliar. Bahkan bisa di atas 15 miliar gitu. Artinya apa? Bahwa efektivitas dalam sebuah budgeting pun perlu betul kita memiliki pemikiran terhadap hal itu. Satu penganggaran mau dibawa kemana, seperti apa, tujuannya apa, itu yang sebetulnya paling bisa kita lakukan. Seperti cerita saya tadi lah, kalau kita tidak mampu membuat sebuah tata kelola, bayangin menghidupi sekian banyak orang dari sebuah sistem tata kelola, mikirnya dari mana gitu Bu. Kadang-kadang jujur ya, saya dapat jualan kompos, jualan sayur, kita kembalikan lagi kok. Mungkin hari raya kita harus kasih THR kepada tim kami. Dan pencatatannya mereka semua lakukan gitu. Setiap ada penjualan tolong catat dong.
sayur dapat berapa, kompos dapat berapa gitu. Sehingga nanti setelah terakumulasi kita kembalikan lagi. Teman-teman yang memang kenapa saya sangat perhatian sekali kepada tim kami, tim sampahnya. Karena kami merasakan keberhasilan Bakti Seraga hari ini nggak bisa lepas daripada tim saya itu gitu. Yang tidak pernah berpikir juara, nggak pernah berpikir apapun, tapi total banget membantu desa dalam tata kelola sampah itu Bayu yang Baik ya, yang pastinya memang apapun yang diperoleh dari desa Bakti Seraga Bapak ya, baik itu tingkat nasional hingga Bapak juga sempat sharing ataupun mendapatkan ilmunya hingga ke Jepang begitu. Ini kan merupakan bisa diadopsi begitu Bapak ya untuk desa Bakti Seraga. Demi kemajuan desa Bakti Seraga juga. Kita di sini caranya, modelnya gitu Bayu. Jadi saat saya juga dipilih, ada 3 desa dipilih saat itu di Bali. Ini kloter ketiga kalau tidak salah. 3 desa, Buleleng, Gianyar, dan Kodia Denpasar. Buleleng kita, Gianyar Sukawati, terus Denpasar, Sanurkauh. Pemilihannya pun berdasarkan komitmen. Jadi mereka atau beliau di provinsi itu perpanjangan tangan dari Javan International Corporation tersebut, agensi tersebut, itu betul-betul mencari desa yang komitmen gitu. Dan beliau datanglah ke Bakti Seraga, Pak Kabidnya Pak Dwi, dia bilang, Pak Mekel, ini ada gini-gini, saya pengen tahu dulu seperti apa. Silakan Pak, saya bilang. Silakan kalau Bapak memang merasa bahwa desa kami pantas untuk diajak belajar ke sana, monggo, saya nggak pernah ini. Dan ternyata ketika mereka datang ke sini, mereka respect, apresiasi dan mensupport, dan dipilihlah kami untuk berangkat ke sana. Dan sejujurnya pembelajaran di sana adalah substansinya tidak beda jauh dengan kita. Apa yang kami lakukan di desa Bakti Seraga, itulah yang dilakukan sebuah kota yang namanya Osaki di Jepang. Seluruh masyarakat Jepang di sana benar-benar melakukan tanggung jawab sebagai bagian daripada masyarakat, membantu memilah. Setelah memilah, tanggung jawab itu diserahkan kepada tata kelola dari pemerintah kota Osaki tersebut. Sama persis dengan kita, cuman mereka lebih detail, mereka mungkin dari budgeting lebih mumpuni, dan yang lain-lain. Dan sedikit perbedaannya, kalau dulu sebelum ke Jepang saya mikir klasifikasi sampah itu adalah organik, plastik, residu. Setelah datang dari Jepang, klasifikasinya seperti saya cerita tadi, ternyata klasifikasi yang benar adalah sisa makanan, ranting daun, plastik, dan residu. Lebih efektif gitu loh. Itu yang saya rasakan. Paling tidak sudah berbekal. Sudah berbekal dari Jepang, pembelajaran Jepang itu gitu. Dan mereka datang habis itu. Mereka datang, bahkan Desember ini mereka datang. Dan sekali lagi ketika dilihat komitmen kami desa, ini benar, dia telepon kita, tim saya ditelepon, dia mau bantu desa Bakti Seraga mesin pencacah yang bagus tahun 2024 gitu. Itu benar gitu. Jadi ada semacam kolaborasi, semacam rasa yang sama bahwa kita harus menjaga lingkungan dengan baik gitu. Dan Bakti Seraga kan tidak hanya sampah, Bayu tahulah. Tahulah kita gerakan kita tentang lingkungan itu semua dari hulu ke hilir. Di laut kita gerakan konservasi terumbu karang, lamun, dan penyu. Di darat kita melakukan tata kelola sampah. Di hutan kami adalah inisiator kerjasama 8 desa. Inisiator kita karena kita berkepentingan kalau 8 desa tidak bekerja sama, hutannya tidak dijaga dengan baik, kami jadi korban dengan banjir-banjir yang terus-menerus akan terjadi. Nah itu istilahnya, sehingga kalau boleh jujur saya sampaikan di sini, berbicara global climate change hari ini, Bakti Seraga dan desa-desa sekitarnya sudah berpikir jauh. Satu, tentang blue carbon, kami punya Lamun. Green carbon, kita support teman-teman di atas untuk hutan-hutan yang lindung yang ada di atas. Di tengah-tengahnya ada brown carbon, tata kelola sampah, pembersihan air sungai, dan lain-lain. Itu menjadi sebuah konsep besar yang kalau kita yakinkan diri kita bisa kita lakukan, mungkin paling tidak bisa mengurangi emisi dan lain-lain lah bagi kita semua. Mungkin itu. Oke, wah luar biasa sekali ya mendapat
pencerahan ini terkait lingkungan juga, terutama sampah ya Pak ya. Sampah, betul. Pak Mekel ya, memang yang namanya sampah itu bisa dikatakan pintar-pintarnya kita untuk Benar. mengolah Betul, ya Pak ya. betul. Kita harus bisa, kita harus bisa dan kita harus mau. Gitu. Pertanyaannya kadang-kadang kan nggak mau. Gitu. Iya. Selalu menyalahkan yang lain. Gitu. Bang bu, desa ini ngurusang gitu kan, itu juga salah. Iya. Kami kan harus muncul kesadaran ya dari oknum barat. itu sendiri. Nggih. Pun sebaliknya gitu, masyarakat udah mau, pemerintahan desa juga harus mau. Kadang-kadang kita juga sebagai bagian daripada pelayan masyarakat di pemerintahan desa nggak mau, gitu. Sehingga akhirnya nggak pernah ketemu gitu. Maka saya punya mimpi yang besar kalau seandainya 129 desa dan 19 kelurahan tanpa bermaksud apapun. Kalau ini menjadi sebuah sinergitas yang kita bangun tentang tata kelola sampah dan di backup oleh pemerintah daerah Kabupaten Buleleng, kita perlu konsep ya, kita perlu penyadaran bareng ya, kita perlu belajar bareng-bareng ya, tapi kita buatkan sebuah frame modelnya, step by stepnya, berapa tahun targetnya, saya pikir sangat bisa. Saya bangga saya gini, Desa Bakti Srage di beberapa belakangan ini Bu, sudah dikunjungi Pak PJ Gubernur aktif hari ini sudah. Sebelumnya Pak mantan Gubernur Pak Koster beliau datang sudah. Sebelumnya lagi Pak Mangku Pastike mantan datang sudah. Dalam arti apa? Mungkin bukan kebanggaan yang apa, tapi yang kami rasakan mereka semua, beliau semua itu respect dan apresiasi terhadap model yang kita lakukan di desa. Kalau ini bisa kita kembangkan bareng, rasanya ini akan berdampak besar kepada lingkungan kita di Buleleng maupun Bali pada umumnya. Mungkin seperti itu. Iya. Kita juga menantikan atensi pendengar Pak ya, baik itu di 2464 atau ke WA Pro 1 di 081139999790. Sudah ada WhatsApp dari Pak Romi, Pak Mekel, tertarik dengan hengkangnya Bapak dari status PNS ke sektor swasta atau menekuni bidang lain. Ini luar biasa. Katanya Pak Romi mendengar Bapak keluaran atau jebolan stan Jakarta. Biasanya orang-orang berebut menjadi PNS, tapi Bapak justru balik mundur dari PNS. Sebelumnya Bapak kerja di mana? Ini pertanyaan yang pertama. Dan tentu memiliki seabrek cerita atau alasan mundurnya Bapak dari PNS. Tolong diceritakan secara lengkap. Mungkin hal itu akan sangat berarti bagi pendengar. Jadi sebelum dijawab, kita sapa penelpon. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi Pak Mekel Bakti Srage yang sangat memperjuangkan Buleleng dan daerahnya. Wah, ini dengan Pak Anggas. Ya, semoga RRI tetap jaya di udara. Wah, terima kasih Bapak. Ya, selamat pagi Om Swastiastu Pak Mekel. Pak Anggas. Wah, saya tahu nih kenapa berhenti jadi PNS. Ya, jawabannya satu. PNS singkatannya adalah Pragat Negara Santai. Dia nggak suka. Dia nggak suka, makanya dia terus berinovasi gitu. Nah, ini salah satunya itulah. Kenapa mau mengatakan ya. Jangan yang nanti PNS tersinggung. Ya itu yang pertama gitu Pak. Ini saya kan sangat apresiasi sekali dan sangat monitor terus jadi semua apapun kegiatan dan ide-ide cemerlang Pak Mekel ini. Karena apa? Karena ini salah satu yang dilombakan 3 desa yang di Buleleng dilombakan jadi contoh yang untuk Bali. Mudah-mudahan nanti menang di tingkat nasional. Karena apa? Karena ini bukan kawi-kawi gitu. Satu, dia berdasarkan RCTI, rasa cinta tulus ikhlas dengan daerahnya. Sehingga berbuat seperti ini Pak Mekel ini. Nah, ini jangan lupa juga Pak, ini cuma syarat. Jadi bagaimanapun juga mengajak tokoh masyarakat juga, yaitu di sana kan ada subak dan lain-lainnya ya. Jadi dalam konteks ini kan banyak sekali keluhan-keluhan subak. Mungkin di Bakti Srage tidak karena sekarang sudah banyak beralih fungsi menjadi kaplingan dan LC. Terus subak-subak ini banyak sekali yang mengeluh dengan adanya pembuangan sampah. Banyak sekali Pak. Artinya begini, mungkin salah satunya ini harus diapresiasi juga dengan pemerintah Buleleng sehingga nanti bisa mengumpulkan semua lini dari sektor protokol yang ada di kabupaten, yang ada di desa-desa dan lurah untuk mengajak meniru kegiatan Pak Mekel Bakti Srage ini. Kenapa? Karena satu, ini jelas sudah sampai dikunjungi oleh anggota Ninjakat Bali Pak PJ Gubernur.
Dan ini pun saya dengar-dengar nanti informasi kalau tahun depan katanya ini ada orang luar nanti akan mengajak suatu kerjasama dalam penanganan sampah, dan itu mungkin mudah-mudahan Astungkari mungkin ada suatu kerjasama yang bagus sehingga bisa menjadi menghasilkan untuk desa itu sendiri kan gitu ya. Nah, ini harapan saya. Terus yang paling disindal-menjol adalah bagaimana mengajak masyarakat untuk menyadarkan dia tidak buang sampah di kali. Ini semestinya ini sudah sering sekali direnungkan, tapi kadang-kadang masyarakat ini ya. Kenapa? Karena satu sisi lurah-lurah yang ada tuh kalau dia pakai uang. Bisanya kalau ada dia melanggar, sudah tahu dia melakukan suatu pungutan sampah tidak pada tempatnya, dia tidak mau dinegur. Terutama pengambilan yaitu mungkin dengan instansi daerah. Nah, ini harus terus bergabung dalam sinergi. Yang paling banyak menyumbang sampah sebenarnya kan di sini, apalagi seperti upacara. Kita agama Hindu tidak lepas dengan namanya caruan, yang lain sebagainya. Tidakkah habis caru itu di sana juga harus ikut berpartisipasi? Jangan tidak berakan dengan pemerintah saja, dalam artian pemerintah paling bawah berbekal saja. Dengan pemerintah harus berbekal bang itu. Kadang-kadang ada seperti itu di desa adat. Nah, ini harus kerjasama. Bagaimana memiliki desa itu tersebut bisa bersinergi bersama-sama membangun desa untuk menjaga desa itu dia tetap kebersihannya dan terjamin gitu. Tentu kan itu mungkin salah satu yang pertanyakan, dan kedua mungkin bisa Bapak nanti sebagai perbekal, sebagai leading sektornya bisa lah koordinasi dengan pihak Pemprov Buleleng sehingga nanti dikumpulkan dari camat per camat 9 kecamatan, diberikan suatu edukasi dan pemahaman kepada perbekal yang lainnya. Saya harapkan begitu saja Bapak Mekal, karena Bapak Mekal ini saya sendiri sudah luar biasa. Mungkin kalau bisa nanti saya harapkan Bapak Mekal jadi Bupati Buleleng. Harapan saya. Terima kasih. Setiap ucapan adalah doa. Wah, ini supportnya luar biasa. Ngeri ya dengernya ya Pak Mekal ya. Tahun politik lagi. Oke. Ya kita nantikan atensi pendengar lain selain Pak Anggas sebelum ditanggapi oleh Pak Mekal ya, apa yang menjadi penyampaian Pak Anggas dan juga Pak Romi melalui via WA Pro 1. Dan sebelum dijawab Pak Mekal, kita jeda sejenak. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda
Cacing kapal atau bahasa latinnya Litoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti The Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Supoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus. Ya, pendengar, tentu saja masih dalam dialog interaktif Hai Bali Ken Ken seputar topiknya tips dan trik pengelolaan sampah ala Desa Bakti Sraga ya. Bersama Perbekal Desa Bakti Sraga Bapak Gusti Putu Armada. Sudah berdering kembali Pak Mekal, kita sapa kembali penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, sareng Pak Sutaya niki. Inggih, silakan Bapak. Sedikit ya. Nggih. Yang tadi sudah banyak itu disampaikan baik oleh Pak Angga dan sebagainya. Nah, kalau saya mungkin satu hal yang penting yang mungkin itu pengalaman kami di Kecamatan Dejepul, terutama di Desa Dejepul, kita harus bisa bersinergi itu dengan pihak ketiga. Itu dalam hal ini adalah para tamu ya. Para tamu yang kadang-kadang ya sangat peduli itu dalam masalah lingkungan, masalah pendidikan. Sehingga kalau kita ajak itu untuk bagaimana ikut membantu, dia sangat itu respon sekali itu ya, sampai dia mungkin membuat suatu ya yayasan lah. Nah, di samping dia sudah punya villa, punya restoran, punya juga hotel, dia juga menyisihkan itu. Jadi mungkin keuntungannya untuk membangun ikut di desa itu. Nah, mungkin di hal ini penting. Nah, sebab sangat-sangat mendukung sekali pertama, nah di bidang finansial ya, mungkin perlu sarana. Sampah itu kan sarana, kendaraan rusak dan sebagainya. Juga untuk berikan honor itu kepada petugas-petugas pengangkut sampah ini sering itu menjadi masalah itu di desa. Nah, kira-kira itu yang kita sampaikan. Om Sandi tadi, Om Rahayu. Inggih, terima kasih untuk Pak Sutaya atas atensinya. Baik, langsung saja ditanggapi Pak Mekal apa yang menjadi penyampaian tadi yang disampaikan Pak Anggas begitu ya. Pak, dari tiang dengar dari tadi ada Pak Romi, Pak Anggas, mengirimkan WA-nya Pak Sutaya, Okay. Pak Romi. Secara personal beliau nanya melalui WA ke Bayu, ada apa sih kok keluar? Jadi PNS, tambatan gak main-main katanya kan, pegawai pusat lagi. Terima kasih Pak Romi. Jadi saya harus sampaikan begini, bahwa jalan kehidupan itu kita harus yakini ada jalan alam gitu. Saya tidak pernah bercita-cita dari kecil menjadi apa, berjalan mengalir, dapat sekolah gratis, tingkat 2 udah digaji gitu, tamat 88 ditugasin sebagai auditor di ujung pandang, 91 saya tes lagi ngambil akuntan di STAN, lolos lagi dapat akuntan, 94 saya selesai, 95 saya ditugaskan di salah satu BPK provinsi di Indonesia, yaitu di Bali. Nah, dalam perjalanan waktu sekali lagi kita sebagai manusia ada jauh kuasa yang lebih besar. Saya tidak pernah menyatakan bosan jadi PNS, enggak. Menyatakan bahwa PNS seperti apa, enggak akan saya. Karena saya juga banyak belajar dari teman-teman saya menjadi seorang PNS, bagaimana mereka konsisten di bidangnya, tetapi saya pribadi pada saat itu merasa bahwa saya harus memilih keluar dari kantor yang mencetak saya seperti itu gitu. Mencetak saya menjadi seorang pribadi punya karakter, sebagai ketua tim audit pemeriksaan perusahaan-perusahaan besar, bahkan
turun kemana-mana gitu. Tapi mungkin dalam alam bawah sadar saya atau batin saya pada saat itu ada resistensi, penolakan gitu. Bahwa kemudian saya sederhana berpikir, saya resign, saya pulang kampung, saya memulai usaha kecil gitu. Jadi bukan sesuatu yang menurut saya dipaksakan seperti apa. Maka pada hari ini teman-teman saya baik yang menjadi pejabat di BPKP, di KPK, sampai hari ini kita betul-betul saling menghormati gitu. Jadi teman-teman saya di mantan-mantan saya menjadi beberapa ini di pusat gitu, sering kontak saya, dia bilang, kau enak ya hidup kau ya katanya, tidak beban, menikmati banget gitu. Itu semua dapat on daripada kita sendiri gitu. Kemudian yang terakhir kemarin saya ditelepon oleh senior saya, beliau pensiunan di kantor saya dulu, malah mengundang saya, saya undang kamu ya, kamu sharing ya dengan kami yang sudah purnawirawan ini ya, Arya, dia bilang, karena aku respect sama kau katanya. Jadi apa ya, bahwa hidup itu indah gitu, nggak harus seperti apa gitu, tidak harus menjadi apa gitu, tapi betul-betul bisa memberikan kegunaan kita gitu. Jadi mohon maaf filsafat jadinya Bu Ayu. Ya, karena sharing ya Pak ya. Pak Romi yang nanya kenapa gajinya udah besar. Bener, saat itu saya dimarahin betul. Ayah saya marah, keluarga saya marah, gaji udah besar, harapan jadi pejabat tinggi, kamu tinggalkan. Bener gitu. Tapi jalan Tuhan memang membawa saya akhirnya jadi perbekal kan. Kemudian itu Pak Romi, jadi tidak ada hal-hal yang harus seperti apa gitu. Kemudian Pak Anggas banyak beliau paham benar kelihatannya ini tentang sebuah manajemen dan lain-lain. Saya sepakat, sekali lagi persoalan sampah ini nggak bisa bicaranya parsial gitu. Nggak bisa saling salahkan, nggak bisa tidak bersinergi gitu. Beliau menyarankan, ayo aja dong klien Subak. Nah kami polanya memang begitu di Bakti Seraga. Setiap rapat apapun klien Subak kita undang, klien Desa Adat kita undang, kita ngobrol bareng, kita sampaikan pesan-pesannya. Klien ketua RT kami undang, itulah yang kita lakukan dalam setiap program-program yang kita bangun. Bahwa dalam setiap kesempatan kami selalu akan menyampaikan kami tidak sempurna, perlu perbaikan, perlu perubahan, dan kita lakukan bareng. Itu yang kami lakukan gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana mengajak masyarakat. Itu sebetulnya hal yang paling karena isi daripada desa ya masyarakat. Ketika masyarakatnya kita bisa ajak, kita bisa perkuat. Kalau saya pendekatannya kadang-kadang melalui ibu-ibu, ibu-ibu PKK gitu. Karena saya sangat yakin kekuatan ibu-ibu kalau udah gabung gak main-main, bener. Betul. Jenderal sekalipun kalau sudah di rumahnya lebih tinggi ibunya. Gitu. Saya sering candain, saya di luar perbekal, kalau di rumah saya stop sambil. Jadi pendekatan itu yang kita lakukan sambil bercanda, mengajak ibu-ibu, mengajak lansia dan lain-lain, itu yang harus kita selalu gaungkan dengan teman-teman. Tadi juga disampaikan kalau tukang sapu ya itulah, kita selalu jangan terlalu mempanismen lah. Jadi menurut saya sih kita harus, kalau kita lihat, kita kasih tahu janganlah, itu tidak akan menyelesaikan masalah kalau dibuang lagi ke got gitu. Banyak masyarakat kan gitu, bersih di rumahnya, bersih dan diangkat dicemplungin ke got. Misalkan diamnya di atas kita, diamnya di atas kita dibuang ke got. Musim hujan kan kita yang kena hajar. Iya, betul. Bakti Seraga selalu kena hajar di musim hujan. Karena pada saat musim hujan ketika air besar, yang datang gelondongan. Jadi kalau udah gelondongan datang, masuk dia terowongan, nyangkut air nggak bisa ngalir ya, tumpah dia ke jalan kemana-mana gitu. Jadi sebuah makanya saya selalu akan sampaikan, persoalan-persoalan yang kita hadapi ini caranya adalah sinergi. Kenapa saya ngotot banget menjadi inisiator kerjasama 8 desa? Karena saya berkepentingan desa saya ada di bawah, di hilirnya gitu. Kalau teman-teman Wonogiri, Panji, Sambangan dan lain-lain tidak berkolaborasi, ada resiko gitu.
kami hari ini ngambil air minum dari Wonogiri, kalau nggak baik dengan Wonogiri bahaya kita kan, bisa beresiko lah. Nah ini kompromi dan komunikasi yang ini yang harus kita bangun. Kemudian Pak Sutaya ring Tejekule gitu. Benar Pak, jadi kalau Bapak lebih bisa lagi mengajak ekspatriat maupun tamu-tamu yang datang ke Buleleng, biasanya mereka mungkin secara ekonomik lebih mampu, punya CSR, itu akan jauh lebih bagus, akan jauh lebih melengkapi maksud saya gitu. Tapi yang paling utama adalah mengajak orang-orang kita, masyarakat kita. Saya gambarkan gini Bayu, bahwa setiap desa itu berbeda-beda, baik geografinya, baik situasinya. Jangan samakan Bakti Seraga dengan desa barangkali yang ada tebenya banyak. Misalkan desa Madenan, beliau halaman-halaman rumah masyarakatnya luas. Mungkin di daerah ke atas ini rumah-rumah itu di belakangnya halamannya luas. Jadi persoalan sisa makanan maupun ranting daun akan selesai ketika beliau masyarakat itu membuat lubang daus, tinggal nyemplungin ke sana gitu. Tapi kalau yang di kota yang rumahnya RSSSS gitu, rumah sangat sederhana sampai selonjor pun saya susah gitu. Di mana mau bikin lubang daus? Maka satu-satunya harus dibuatkan tata kelola. Jadi beberapa pendekatan terhadap wilayah-wilayah yang di perkotaan ya harus dibuatkan sebuah tata kelola. Tapi kalau saudara-saudara kita yang betul-betul di desa yang wilayahnya masih sangat mumpuni untuk mengolah sampah organiknya, ranting daun sisa makanannya dengan membuat lubang-lubang resapan maupun lubang daus yang bisa mengolah menjadi pupuk, tinggal membawa residu sama sampah plastiknya. Saya pikir kalau gerakan ini sekali lagi tentu harus ada komando ya. Kami kan hanya bagian daripada sebuah pemerintah kabupaten. Kalau ada komando yang jauh lebih besar dan punya konsep strategi yang bagus, tentu ini akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang lain. Sepakat Pak Sutaya Tejekule tadi, ajak tamu-tamu ini, karena tamu-tamu ini pun sebetulnya punya kepentingan yang sama. Bahkan bisa diajak berkolaborasi dari sisi fundingnya, dari sisi beberapa program kerja yang bisa dilakukan gitu. Jadi dari ketiga bapak-bapak teman-teman kita Niki menyampaikan, sekali lagi saya terima kasih dan diberikan ada sebuah WhatsApp satu lagi Niki dari Pak. Pak Narte Ariante. Selamat dan sukses Pak Mekel. Semoga berkelanjutan bisa ditularkan atau terintegrasi dengan desa kelurahan berdampingan seperti Sambangan, di Hulu, Pemaron, Banjar Tegal, Banyuasri, Kaliuntu ada jalur sungai. Semoga bisa dijadikan proyek sungai asri. Bisa menjadi objek wisata itu dari ujung selatan sampai ke hilir, Pantai Pidade, dan ada lokasi-lokasi taman keluarga hidroponiknya. Niki dari Pak Narte, silakan langsung ditanggapi Pak Mekel. Betul Pak, betul Bu Ayu. Jadi Pak Narte ini luar biasa konsepnya. Kalau ya artinya kerjasama antar kampung, kerjasama antar kelurahan yang terdekat seperti yang kami bangun dengan kerjasama antar desa, 8 desa di atas kami Niki, itu dibuat polanya dengan sekitarnya, kemudian dengan orientasi menjaga sungai Banyumale, sungai-sungai yang lain. Saya pikir ini adalah solving problem yang sangat mungkin kita lakukan. Bahkan kalau benar-benar kita bisa manajemenkan dengan baik, ini potensi gitu. Potensi ekonomi, mungkin sungai yang besar itu kita bisa sebagai destinasi wisata, mungkin pakai perahu-perahu kecil atau apa gitu. Sama seperti hari ini Bu Ayu, yang sebagai sekali lagi inisiator 8 desa ini, waktu kami kumpul bareng Bu dulu, saya berterima kasih sekali sama Pak Gede Kresna Rumah Intaran di Bengkale itu. Beliau membantu kami membuat buku yang namanya Buku dan Bukit. Saya datang kepada beliau, Pak De, minta tolong buatkan saya buku tentang 8 desa ini, saya bilang. Dan beliau buatkan buku itu luar biasa banget. Begitu selesai buku itu, saya kirim soft copy-nya kemana-mana. Apa yang terjadi? Hari ini 8 desa ini banyak mendapatkan support dari beberapa funding. Termasuk, kalau boleh saya sampaikan di sini, tahun ini kami mendapatkan supporting penanaman 38.500 dari Jejakin dan Bank Sentral Asia.
Sebelumnya dari Bank BRI memberikan CSR untuk Wanasrama, Wanasanti, Anjungan Pintu Langit, dan konservasi Pantai Penimbangan. Jadi kalau kita membangun dengan konseptual, dengan strategic planning yang bagus, walaupun anggaran kita terbatas, ada ruang-ruang lain yang akan membuat daya dorong. Dan saya sepakat dengan Pak Narte Niki, tentu siapa yang akan menjadi local championnya. Karena sekali lagi harus ada yang menjadi simpul pergerakan, harus ada yang menjadi kolaborator untuk menggerakkan Niki gitu. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang kita perbincangkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu Bu Ayu ya. Niki, karena keterbatasan waktu ya Pak Mukel ya, tanpa terasa ya. Luar biasa. Baik, ini sebagai closing statement ataupun penutup Bapak, bisa disampaikan secara singkat, padat dan jelas tips dan triknya ini untuk pengelolaan sampah hingga pada akhirnya Desa Bekti Sragen bisa memperoleh penghargaan ke ajang nasional. Closing statement saya gini, lingkungan kita harus jaga bareng. Percayalah bahwa lingkungan itu akan bisa kita lakukan dan jaga dengan baik kalau kita bisa bersinergi. Dan percaya juga kalau masing-masing atau parsial dengan cepat lingkungan juga susah untuk kita jaga, termasuk sampah-sampah yang ada. Itu aja kan Tiang. Baik, Bu Ayu, terima kasih Pak Mukel. Closing statement tadi menutup jumpa kita Bapak ya di kesempatan hari ini. Yang pastinya terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah sharing bersama pendengar Pro 1. Ini mudah-mudahan bermanfaat untuk khalayak banyak tentunya Pak ya, apalagi masalah sampah yang bisa dikatakan masih pelik saat ini begitu ya. Mari kita sama-sama mengolah, menangani yang pada akhirnya berdampak positif untuk kita semua. Ya, terima kasih Bapak Gusti Putu Armada selaku Pembetul Desa Bekti Sragen. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu. Pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balik Ken untuk kesempatan hari ini, edisi Selasa ya 5 Desember 2023. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi